Mbak Lia dari keuangan di Al Irsyad, juga Mbak Winnie selaku Relationship Manager di cabang Karawang Bank Muamalat. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah SWT pertemukan kita dalam satu pertemuan tatap muka walaupun melalui secara virtual ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dari Bank Muamalat untuk tetap bersatu rahim dengan ayah bunda sekalian, para orang tua di SMP IT Al Irsyad Karawang ya. Alhamdulillah insya Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya perkenalkan nama saya Risalatul Haq, biasa dipanggil Haki. Saya diamanahi di Bank Muamalat selaku Case Management Spesialis di area Jawa Barat untuk produk Case Management System ya atau Internet Banking untuk lembaga atau nasabah dan perorangan, juga untuk layanan virtual account di Bank Muamalat. Alhamdulillah di awal tahun ini ya, mulai jadi tahun keberkahan kita semua. Alhamdulillah Bank Al Irsyad Al Islamiyah Karawang bekerja sama dengan Bank Muamalat ya, tentunya lembaga pendidikan Islam, salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan kami selaku bank syariah pertama di Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya, untuk menjadi kemaslahatan untuk kita semua, umumnya untuk umat Islam ya. Di kesempatan pagi ini saya insya Allah akan menyampaikan terkait sosialisasi tata cara pembayaran tagihan atau biaya pendidikan melalui virtual account di Bank Muamalat ya, karena insya Allah per Januari ini ya bunda sekalian, Al Irsyad sudah akan mengalihkan pembayarannya ya, akan melalui layanan virtual account Bank Muamalat. Ini sejalan dengan himbauan pemerintah tentunya, pembayaran sebaiknya dilakukan dengan cashless transaction. Jadi harapannya orang tua bisa melakukan pembayaran secara cashless ya, mungkin transfer melalui mekanisme transfer ya, baik itu di channel Bank Muamalat ataupun dari channel bank lain ya. Jadi kalau ayah bunda sudah menjadi nasabah di Bank Muamalat, tentunya menjadi satu kemudahan tersendiri ya, karena satu bank ya sudah bisa menggunakan pembayarannya melalui channel-channel yang ada di Bank Muamalat, baik melalui ATM ataupun internet banking, mobile banking ya, atau dari teller Bank Muamalat juga bisa kalau memang sedang berkunjung. Tapi memang kami lebih merekomendasikan untuk pembayarannya melalui secara online ya, supaya ayah bunda walaupun tetap di rumah bisa tetap bertransaksi ya, tanpa harus keluar rumah. Adapun jika ayah bunda belum menjadi nasabah Bank Muamalat juga tidak perlu khawatir, tetap bisa dibayarkan melalui channel-channel yang ada di bank, di mana ayah bunda memiliki rekening di bank tersebut ya, melalui layanan internet banking, mobile banking ataupun dari ATM di bank tersebut. Baik ayah bunda, sedikit saya jelaskan terkait virtual account di Bank Muamalat. Mungkin ayah bunda sudah tidak asing ya dengan namanya virtual account ya, karena di era digital 4.0 saat ini virtual account sudah bukan barang asing atau bahasa yang mungkin baru dikenal orang gitu ya. Karena kalau ayah bunda sering bertransaksi jual beli online gitu ya di marketplace seperti mungkin Shopee, Tokopedia atau Lazada, mungkin sudah tidak asing dengan layanan virtual account. Dan hampir di semua perbankan sudah memiliki layanan virtual account ya, dengan nomor rekening yang berbeda-beda tentunya yang dimiliki masing-masing bank. Kemudian setiap transaksi saat ini semuanya sudah melalui virtual account. Fungsinya apa? Sebenarnya itulah fungsinya virtual account ya, untuk mengidentifikasi pembayaran dari siapa dan untuk apa sih pembayaran tersebut ya. Karena kalau ayah bunda memiliki rekening ya, bisa kalau transfer pakai ATM atau mobile banking antar bank begitu misalkan, nanti yang muncul di keterangan mutasi rekeningnya atau di statement ataupun di buku tabungan gitu ya, kalau ada keterangan transaksinya, nanti yang muncul adalah hanya sejumlah kode angka-angka dan keterangan transfer ATM bersama atau TRF ATM Prima gitu ya, tanpa diketahui siapa sih yang mengirimkan dana tersebut, dari bank mana gitu ya, karena semua perbankan ada yang tergabung di jaringan ATM bersama, ada yang tergabung di ATM Prima, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi siapa ini pembayaran dari siapa ya, kecuali orang tersebut mengkonfirmasi kepada ayah bunda sekalian. Untuk itulah salah satunya fungsi layanan virtual account untuk mengidentifikasi pembayaran untuk siapa dan untuk apa pembayarannya. Berikut yang ayah bunda saksikan dalam screen atau layar yang kami tampilkan ya. Di sini ada 16 digit nomor virtual account
di bank muamalat yang ayah bunda nanti ke depannya akan melakukan transaksi dengan menggunakan nomor tersebut ya. Di sini tercantum nomor 7530, yaitu adalah kodenya sekolah. Jadi kalau ayah bunda melakukan transaksi virtual account, nomor rekening virtual account di bank muamalat di Aule 7530, ini sudah jadi ID-nya Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Karawang. Jadi kalau ya untuk putra-putri yang sekolah di Al Irsyad Karawang, kode VA-nya pasti ini ya 7530. Karena salah satu lembaga dengan lembaga yang lain nanti punya nomor yang berbeda ya. Al Irsyad Karawang mungkin 7530, mungkin Al Irsyad di Bandung juga punya nomornya juga yang beda 74 sekian misalkan. Nah, untuk yang Al Irsyad Karawang ini 7530. Ini menjadi kodenya sekolah atau ID-nya sekolah. Dan ini menjadi awalan 4 digit awal untuk nomor VA putra-putri ayah bunda sekalian. Ya, 4 digitnya 7530. Kemudian 2 digit berikutnya, digit ke-5 dan ke-6 adalah kode bayar. Kode bayar di sini tercantum ada 6 kode bayar ya ayah bunda. Ya, 01 lah untuk biaya bangunan, ya. Kemudian dari 02 sampai 06 adalah biaya pendidikan di masing-masing level di mana ayah bunda memiliki putra-putrinya bersekolah di Al Irsyad. Kebetulan di sesi kali ini saya bersama para orang tua yang bersekolah di level SMP ya, Mbak Alia ya. Jadi nanti ayah bunda yang akan melakukan transaksi biaya pendidikan putra-putrinya di SMP IP Al Irsyad akan menggunakan kode 05 untuk biaya pendidikannya. Adapun untuk biaya pembangunannya, nanti biaya bangunan ke sekolah bisa disampaikan menggunakan kode 01. Jadi kalau mau bayar biaya pendidikan sekolah, SMP, mungkin nanti dijelaskan oleh Mbak Lia atau bagian keuangan ya. Biaya pendidikan ada apa saja, mungkin ada variabelnya, mungkin ada SPP, mungkin ada zakat, mungkin ada infak gitu ya. Mungkin ada biaya, misalkan lagi normal gitu, ada biaya catering mungkin gitu ya, atau ekstrakurikuler. Mungkin seperti itu variabel. Nanti disampaikan oleh pihak sekolah. Jadi memang sudah dibuat jadi satu kode saja, nanti ayah bunda bisa membayarkan melalui kode tersebut ya. Jadi 7530 05, lalu nanti 10 digit terakhirnya adalah diikuti oleh nomor induk siswa atau ID-nya siswa. Nanti ID siswa ini nanti disampaikan oleh pihak sekolah ya. Nanti dari pihak sekolah akan menyampaikan 16 digit nomor VA ini kepada ayah bunda ya. Jadi sekali lagi untuk nomor VA yang akan ayah bunda transaksikan nanti ke depan dari mulai bulan Januari ini adalah 7530 oleh kode sekolah, diikuti dengan kode bayar, kode bayarnya nanti 05 untuk SMP IP, diikuti lagi 10 digit terakhir adalah nomor ID siswa. Nah, mungkin saya kurang tahu nih apakah nanti akan menggunakan NIS gitu ya, nomor induk siswa, atau NISN, mungkin nanti kita kembalikan pada pihak sekolah, nanti akan disampaikan nomor VA-nya 16 digit untuk putra-putri ayah bunda sekalian. Ayah bunda itu ya, pertama perkenalan terkait 16 digit nomor VA yang akan digunakan nanti dari mulai bulan Januari ini hingga akhir tahun ajaran 2021 ya di SMPT Al Irsyad Islamiyah Karawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata cara pembayaran yang pertama ya yang ada di channel Bank Muamalat. Ayah bunda bisa yang sudah menjadi nasabah Bank Muamalat bisa membayarkan melalui teller kami di Bank Muamalat. Siapa tahu lagi jalan-jalan gitu ya, atau lagi keluar rumah mungkin. Walaupun kami sekali lagi menekankan untuk ayah bunda bisa melakukan pembayaran secara online ya. Di masa pandemi ini kita sarankan kita harapkan untuk ayah bunda bisa bertransaksi secara online saja tanpa keluar rumah. Jadi bisa menggunakan mobile banking, internet banking, atau kalau lagi mampir ke ATM juga boleh ke ATM. Yang pertama melalui teller Bank Muamalat nanti ayah bunda bisa menyampaikan ya di slip setoran yang ada di Bank Muamalat, begitu datang ke kantor Bank Muamalat ya di cabang Karawang, nanti minta slip setoran, nanti ayah bunda bisa mengisi langsung data-datanya. Yang pertama ada nomor rekening, nanti diisi di sana 16 digit nomor virtual account ya. Tadi 7530 01. Jadi saya ambil contoh di kesempatan kali ini, saya ambil contoh untuk kodenya yang 01 ya ayah bunda ya. 01 adalah untuk biaya bangunan, kemudian diikuti 16 digit nomor induk siswa-siswi yang ada di Al Irsyad. Kemudian disampaikan nama rekening tersebut adalah nama putra-putri ayah bunda sekalian ya. Berikutnya adalah berita. Jadi bisa ditampilkan keterangannya SPP atau biaya pendidikan bulan Januari SMPIP Al Irsyad. Kan seperti itu. Lalu disampaikan nama penyetor di sana, nama ayah bunda. Kemudian di sebelah kanan bisa dicantumkan nominal yang akan ditransaksikan.
misalkan 1 juta rupiah, mangga bisa ditransaksikan 1 juta rupiah. Karena nanti yang akan kami tampilkan dari bulan Januari sampai akhir tahun nanti ya, kurang lebih bulan ini atau bulan Juni ya, Mbak Lia ya, akhir tahun ajaran nanti itulah jumlah nominal tagihan yang akan kami tagihkan kepada para orang tua di setengah tahun ajaran ini untuk transaksi keuangan di SMPT Al Irsyad. Misalkan SPP-nya per bulan 1 juta, maka misalkan dari Januari sampai Juni nanti nominal yang akan kami tagihkan adalah besarannya 6 juta rupiah. Jadi setiap ibu bunda membayarkan 1 juta rupiah di bulan ini, di bulan berikutnya maka akan tercantum nanti sisa tagihan sebesar 5 juta lagi sampai akhir tahun ajaran selesai. Jadi silakan dicantumkan berapakah nominal yang akan dibayarkan oleh ibu bunda di setoran tersebut, lalu ditandatangani di paling bawah kanan. Bagaimana pada gambar yang saya tampilkan di slide ya, Ayah Bunda. Ya, seperti itu tata caranya untuk pembayaran yang ada di teller Bank Muamalat. Jadi nanti sampai diproses oleh teller kami di Bank Muamalat sampai keluar slip setoran yang sudah tervalidasi dan insya Allah akan menjadi bukti transaksi yang sah yang bisa dikonfirmasikan kepada pihak sekolah bahwa ayah bunda sudah melakukan transaksi pembayaran biaya pendidikan putra putrinya di Bank Muamalat. Begitu. Baik ayah bunda, kita lanjut ke channel berikutnya yaitu di ATM Bank Muamalat. Ya, ATM Bank Muamalat. Jika ayah bunda sudah menjadi nasabah Bank Muamalat, seperti biasa, bagaimana ayah bunda bertransaksi di ATM, ya silakan masukkan kartu ATM-nya, lalu pilih bahasa, masukkan PIN ATM PIN kartunya, ya, lalu tekan Enter. Nanti setelah masuk menu transaksi, silakan pilih menu transaksi lain. Ya, silakan pilih menu transaksi lain. Kemudian setelah pilih menu transaksi lain, silakan ayah bunda pilih jenis transaksinya pembayaran. Jika sudah dipilih menu pembayaran, lalu pilih menu pembayaran lainnya. Jika sudah, maka nanti akan muncul pembayaran lainnya adalah virtual account. Silakan dipilih virtual account. Kemudian di halaman berikutnya nanti akan muncul masukkan ID pelanggan. Maka yang bunda silakan masukkan nomor 16 VA tadi yang sudah dibuat, ya, yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah. Sampaikan contohnya di sini 753001 ya, saya ambil contoh untuk biaya bangunan saja. Kemudian diikuti 10 digit nomor induk siswanya ya. Jika sudah sesuai nomor VA-nya yang 16 digit silakan tekan benar. Kalau sudah, lalu pilih jenis rekening yang ayah bunda miliki di Bank Muamalat, tentunya kalau perorangan tabungan ya jenis rekeningnya. Silakan klik tabungan. Lalu akan muncul informasi tagihan, yaitu satu nama putra putrinya ya, Muhammad Ikhwan, contohnya di sini. Kemudian ID pelanggan atau nomor VA 16 digit yang ayah bunda miliki untuk putra putrinya. Institusi Yayasan Al Irsyad Islamiyah, keterangannya karena 01 contohnya ini adalah biaya bangunan. Nah, jumlah yang tertera pada sistem misalkan ini ya, contoh 9.600.000 ya, tipenya parsial. Jadi parsial itu sifatnya pembayaran yang bisa dicicil sampai selesai. Jadi kalau tadi saya sampaikan 6 juta rupiah, maka nanti setiap pembayaran yang bisa dicicil berapapun yang ayah bunda bayarkan, maka nanti tersisa sisa tagihan di bulan berikutnya. Ya, contohnya kali ini 9.600.000 dibayarkannya 800.000. Maka nanti bulan depan ketika akan melakukan pembayaran kembali tersisa 8.800.000 begitu sampai tahun akhir ajaran. Setelah dibayarkan dimasukkan nominal tagihannya 800.000. Nanti akan dikonfirmasi di halaman berikutnya, konfirmasi pembayaran, ID pelanggan adalah nomor VA putra putrinya, jumlahnya 800.000. Jika sudah sesuai, klik bayar. Jika sudah diklik bayar, maka akan muncul struk pada gambar yang tersampaikan ya di layar di screen ya, bahwa sudah dilakukan pembayaran oleh ayah bunda, institusinya Yayasan Al Irsyad, nomor VA-nya ini, nama putra putrinya ini ya, jenisnya partial payment, jumlahnya 800.000. Dan bukti struk ini menjadi bukti yang sah juga untuk disampaikan pada pihak sekolah untuk dikonfirmasikan bahwa ayah bunda sudah melakukan transaksi pembayaran di Bank Muamalat untuk biaya pendidikan putra putrinya. Baik, itu ayah bunda terkait channel yang kedua ya, melalui ATM Bank Muamalat. Kita lanjut ke channel berikutnya, ada mobile banking ya. Ayah bunda yang sudah jadi nasabah Bank Muamalat juga bisa melakukan transaksi melalui mobile banking Bank Muamalat yang terbaru ya. Tahun ini sudah efektif menggunakan mobile banking yang terbaru ya ayah bunda ya. Kalau ayah bunda memiliki mobile banking yang versi lama itu sudah tidak digunakan lagi per Januari ini, maka segera dialihkan, dimigrasikan ya ke mobile banking yang terbaru yang kami beri nama Muamalat DIN atau Digital Islamic Network.
Alhamdulillah di versi yang terbaru ini, Ayah Bunda juga sudah lebih mudah ya untuk akses login tanpa harus menghafalkan password jika handphonenya sudah tersemat fitur fingerprint ya. Kalau sudah ada fitur fingerprintnya, cukup klik login ya sebagaimana gambar pada di sebelah kiri, nanti dimasukkan fingerprintnya di handphone, lalu langsung login dan muncul tampilan yang ada di tengah ya. Nanti ada beberapa, kalau Ayah Bunda memiliki beberapa rekening, nanti muncul beberapa rekening seperti pada gambar. Lalu pilih di menu paling bawah ada menu bayar dan top up ya. Setelah itu nanti Ayah Bunda silakan pilih menu bayar dan top up, muncul bayar dan isi ulang. Silakan pilih menu virtual account di paling bawah ya. Ada layanan virtual account lainnya, menu lainnya yaitu virtual account. Silakan diklik virtual account, nanti akan muncul selanjutnya gambar seperti pada layar ya, paling kiri ya, bayar dan isi ulang. Ayah Bunda bisa tentukan nomor rekening di bank muamalatnya. Lalu masukkan nomor virtual account yang 16 digit tadi ya. Masukkan 753001 sekian sekian sekian. Jika sudah sesuai nomor PA-nya yang 16 digit, silakan klik lanjut. Kalau sudah sesuai, klik lanjut. Nanti akan muncul konfirmasi sebagaimana pada layar ya, yang gambar yang tengah, yang di tengah. Yayasan Al-Irsyad Islamiyah, nomor PA-nya 16 digit. Kemudian di bawahnya ada rincian transaksi, nama putra-putrinya Ayah Bunda, ya. Kemudian tipe bayarnya parsial atau yang sifatnya bisa dicicil. Keterangannya di sini biaya bangunan, untuk kodenya yang 01 ya, karena kita ambil contohnya 01. Kemudian di bawahnya ada keterangan dan di bawahnya lagi ada tagihan, ya. Ini masih 0. Silakan Ayah Bunda isi jumlah transaksi atau jumlah nominal yang akan ditransaksikan ya di mobile bankingnya. Dan di bawahnya ada keterangan Ayah Bunda, di sana kecil ya, maksimum 8.250.000. Jadi contohnya di sini biaya bangunan yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah untuk biaya bangunan tahun ini sampai akhir tahun ajaran 2021 di bulan Juni ya, adalah tagihannya 8.250.000. Yang Ayah Bunda bisa cicil, misalkan mau bayar tagihannya Rp1.000.000, maka kalau bayar 1.000.000 bulan depan sampai nanti akhir tahun ajaran, bulan depan 7.250.000 ya. Kalau misalkan bulan depan bayar lagi 1.000.000, tersisa 6.250.000 dan seterusnya sampai tagihannya menjadi 0. Seperti itu. Maka ini bisa dicicil sifatnya oleh Ayah Bunda untuk biaya bangunan kepada pihak sekolah. Silakan diisi tagihannya berapa yang akan dibayarkan, misalkan 1.000.000, maka akan muncul di total bayar di paling bawah Rp1.000.000. Lalu masukkan kode PIN yang Ayah Bunda miliki yang sudah dibuat di mobile bankingnya ya. Setelah dimasukkan kode digitnya, klik lanjut dan akan muncul konfirmasi pembayaran yang Ayah Bunda bisa jadikan itu sebagai bukti transaksi yang sah dan disampaikan kepada pihak sekolah bahwa sudah dilakukan pembayaran melalui bank muamalat di mobile banking. Seperti itu ya Bunda untuk transaksi atau langkah-langkah untuk di mobile banking bank muamalat. Selanjutnya yang terakhir ada melalui internet banking bank muamalat. Caranya kurang lebih hampir sama ya. Namun Ayah Bunda bisa akses login dulu ke webnya ya, karena internet ya, internet banking. Jadi aksesnya melalui web. Kalau tadi mobile banking aplikasi yang di-download ya. Jadi Ayah Bunda yang belum download, sudah jadi nasabah bank muamalat belum download, silakan download di Apple Store atau Play Store ya. Dua-duanya bisa di OS tersebut. Kalau misalkan belum sudah download tinggal langsung transaksi, yang belum tinggal download di Play Store atau Apple Store. Adapun di internet banking, maka Ayah Bunda harus akses login melalui browser ya ke alamat web id.muamalatbank.com ya. Silakan diakses ke web tersebut, nanti masukkan user ID dan password yang sudah dibuat saat di bank muamalat ya, tentunya user ID dan passwordnya. Nanti pilih menunya adalah payment atau pembayaran ya. Kemudian nanti pilih bayar tagihan ya, pembayaran tagihan di paling bawah sana ya, di paling bawah kanan sudah muncul gambarnya. Nanti masukkan nomor rekening Ayah Bunda di bank muamalat, pilih tipe tagihannya adalah virtual account ya. Kemudian di institusinya Ayah Bunda bisa pilih yang 4 digit awal ya, yang kode 16 CV itu ada 4 digit awal yaitu 7530. Ini menjadi ID-nya sekolah, Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. 7530. Lalu di bawahnya ada virtual account ID. Silakan Ayah Bunda masukkan 16 digit nomor VA putra-putrinya di sana. Ya, jika sudah sesuai, silakan klik lanjut. Nanti akan muncul konfirmasi pembayarannya. Apakah sudah sesuai nomor VA tersebut atas nama Ayah putra-putri Ayah Bunda? Jadi dipastikan dulu. Kalau sudah sesuai, oh iya keterangannya biaya bangunan untuk tahun ajaran 2020-2021 yang akan dibayarkan adalah sejumlah Rp1.000.000. Ya, jika semuanya sudah sesuai data-datanya, silakan diklik M-Passcode di paling bawah ya, nanti akan muncul SMS ke
handphone ayah bunda ya. Nah, lalu silakan masukkan 6 digit password tersebut, lalu klik submit, lalu akan muncul konfirmasi pembayaran sebagaimana pada layar ya. Dan ini juga menjadi bukti yang sah sekali lagi untuk dikonfirmasikan kepada pihak sekolah bahwa ayah bunda sudah melakukan pembayarannya melalui internet banking Bank Muamalat ya. Nomor VA-nya sudah sesuai, namanya juga putra putri ayah bunda sesuai, jumlah pembayarannya Rp1.000.000 ya, dan ini bisa di print out juga sebagai bukti transaksi. Itu ya Bunda beberapa channel yang bisa dibayarkan di Bank Muamalat ya, yang bagi ayah bunda yang sudah menjadi Bank Muamalat silakan nanti bisa diproses seperti itu tahapannya, tata caranya. Adapun ayah bunda yang belum menjadi nasabah Bank Muamalat tidak perlu khawatir, tetap bisa melakukan transaksinya pembayaran biaya pendidikan putra putrinya melalui VA Bank Muamalat dari channel bank lain ya. Bank-bank tersebut tentunya yang tergabung dalam jaringan ATM bersama dan ATM Prima ya. Contohnya ATM Prima seperti Bank BCA itu tergabung di ATM Prima. Bank Mandiri tergabung juga di ATM bersama. Seperti itu. Yang pertama melalui ATM di sini kalau Ibu Bunda sedang keluar rumah dan mampir ke ATM di bank di mana Ibu Bunda memiliki rekening di bank tersebut. Jadi yang ingin saya pastikan untuk transaksinya silahkan pilihnya menunya transfer antar bank ya. Jadi kalau Anda menu virtual account di sana, mohon untuk tidak dipilih virtual account-nya, tapi pilihannya adalah transfer antar bank. Jadi kalau di ATM kan mekanismenya langsung transfer ya. Nah, pilih menunya adalah transfer. Nanti kalau di mobile banking atau di internet banking, maka biasanya pilihan menunya adalah daftarkan dulu daftar penerimanya, yaitu nomor VA putra putrinya, sampai muncul nama putra putrinya. Kalau sudah muncul nama putra putrinya, baru diklik konfirmasi bahwa nomor VA dan namanya sudah sesuai dan menjadi daftar penerima di mobile banking atau internet banking yang ayah bunda miliki di bank tersebut. Ya, baru setelah itu diproses transaksinya. Adapun di ATM, kita akan pilih langsung menunya transfer antar bank. Ya, pilih transfer yang pertama. Yang kedua adalah pilih dari rekening tabungan, tentunya sebagai nasabah perorangan di bank tersebut. Ya, kemudian pilih ke rekening bank lain transfernya. Ya, setelah itu di paling bawah kanan akan muncul silakan masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening tujuan ya. Kode bank Muamalat adalah 147 ya. Yang mudah-mudahan bisa mudah menghafalnya 147. Kalau di handphone juga cukup mudah dilihatnya ya. Angka 1 di paling atas, 123, kemudian 456 di yang kedua dan 789 di paling bawah. Jadi 147. Cukup mudah insya Allah menghafalnya. 147 kode bank Muamalat diikuti dengan 16 digit nomor VA putra putri ayah bunda sekalian. Jika sudah sesuai disampaikan pada layar ATM, silakan tekan iya. Lalu dimasukkan nominal yang akan dibayarkan, contohnya di sini Rp1.000.000 ya. Jika sudah sesuai 1 juta, tekan benar, maka akan muncul informasi pembayarannya bahwa akan dilakukan transaksi ke rekening nomor VA-nya putra putri ayah bunda ya, ke Bank Muamalat. Di sana muncul ya 9.600.000. Jadi ini total tagihan yang muncul ya, yang akan ayah bunda bayarkan 9.600.000 sampai akhir tahun ajaran. Ketika sekarang dibayarkan 1 juta, maka bulan depan tersisa 8.600.000. Jadi tetap muncul ya jumlah tagihannya berapa sih yang bisa dicicil sampai akhir tahun ajaran. Jika sudah sesuai, silakan tekan iya. Ya, nanti akan muncul struk sebagaimana gambar ya, bahwa ada bukti struknya dari ATM. Ini menjadikan bukti yang sah juga untuk disampaikan pada pihak sekolah bahwa ayah bunda sudah melakukan pembayaran. Berikutnya satu contoh lagi dari internet banking ya. Contohnya saya ambil contoh dari Bank Mandiri, nanti ayah bunda silakan akses ke webnya bank tersebut ya, klik login, lalu masukkan user ID dan PIN-nya di internet banking tersebut, lalu silakan pilih menunya transfer. Sekali lagi, jika ayah bunda belum menjadi nasabah Bank Muamalat ya, memiliki rekening di bank lain, mekanismenya melalui internet banking, mobile banking, dan ATM, silakan menunya transfer antar bank. Yang saat ini di internet banking Bank Mandiri, ya kita pilih menu transfer, lalu nanti pilih transfernya di submenunya di paling bawah ada antar bank online ya. Jadi memang semuanya kita sistemnya transfer online melalui jaringan ATM bersama dan Prima karena itu transaksinya langsung masuk. Jadi karena melalui virtual account nanti yang muncul bukan seperti tadi saya jelaskan ya, cuma angka, deretan angka dan transfer ATM bersama atau Prima, tapi nanti yang muncul adalah nomor VA putra putri ibu bunda dan namanya. Berikut juga dengan nominalnya yang akan muncul di mutasi rekening keluarannya pihak sekolah. Jadi pihak sekolah sudah bisa mengetahui, oh iya nih alhamdulillah sudah masuk pembayarannya dari ayah bunda sekalian. Baik, antar bank online tadi yang sudah kita pilih ya,
silakan Ayah Bunda tentukan nomor rekening yang ada di bank tersebut ya. Kemudian juga diketik jumlah transaksi yang ditransaksikan, contohnya sini Rp1.000.000. Nah, jika bisa dipilih nama banknya, silakan pilih nama banknya, bank muamalat. Tadi kalau di ATM kan kita hanya bisa melakukan memasukkan angka ya, makanya di ATM itu tidak bisa mencantumkan pesan, hanya bisa melalui internet banking dan mobile banking. Ya, walaupun dia real time, tapi tidak bisa mencantumkan pesan. Nah, kalau di internet banking, karena kita bisa pilih nama banknya, jadi nggak perlu masukin lagi kode bank 147. Jadi tinggal pilih nama banknya, bank muamalat, silakan dipilih. Lalu nomor rekening yang akan kita tuju adalah nomor VE Putra Putri Ayah Bunda. Lalu sampaikanlah keterangannya apa, biaya bangunan. Jika sudah sesuai semua data isiannya, silakan diklik lanjutkan dan akan muncul konfirmasi pembayaran pada internet banking bank tersebut. Ya. Dan ini sudah disampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa Ayah Bunda sudah melakukan pembayaran. Ya. Demikian Ayah Bunda terkait proses tata cara yang ada di channel bank muamalat atau di channel bank lain. Jadi kurang lebih tata caranya sama. Jadi Ayah Bunda silakan kalau di bank muamalat nanti ini juga akan kita share ya ke Mbak Lia, nanti Mbak Lia bisa share kepada orang tua ya tata caranya. Kalau misalkan di mobile banking, internet banking itu kurang lebih tata caranya daftarkan dulu baru transaksikan ya. Jadi kalau mau di mobile banking bank lain daftarkan dulu sampai terdaftar nomor VE dan namanya sudah sesuai baru diproses transaksi di transfer antar bank seperti itu ya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan pada Ayah Bunda sekalian, jika nanti di kemudian hari pas proses pembayaran ya, Ayah Bunda sudah konfirmasi nih dengan pihak sekolah bahwa kami sudah melakukan pembayaran. Kemudian begitu dilakukan pengecekan, dikonfirmasi kembali dari pihak sekolah bahwa ternyata pembayarannya tidak masuk ke rekening sekolah. Ya, nah, nanti yang perlu Ayah Bunda lakukan adalah mangga bisa juga pihak keuangan sekolah mengkonfirmasi pada kami untuk dilakukan pengecekan, atau Ayah Bunda juga bisa langsung melakukan proses telepon ke call center ya untuk minta dikembalikan dananya karena rekening Ayah Bunda sudah terdebit tetapi transaksinya tidak sampai di bank muamalat atau di rekening sekolah ya. Yang perlu dilakukan adalah konfirmasi kepada call center untuk minta diproses refund atau pengembalian dana karena rekeningnya terdebit sejumlah Rp1.000.000. Mohon dong dikembalikan dana saya ke rekening supaya saya bisa transaksikan ulang untuk bayar atau transaksi biaya pendidikan putra-putri saya di Alirsyad. Seperti itu. Hanya cukup itu saja. Nanti kalau kita laporkan segera maka akan cepat dikembalikan. Ya, kalau misalkan baru sadarnya 3-4 hari atau menunggu sampai dikembalikan bisa sampai 14 hari kerja. Cukup terlalu lama, maka kalau misalkan dilaporkan segera ke call center nanti akan cepat segera dikembalikan supaya Ayah Bunda bisa transaksi ulang. Kenapa terjadi error? Jadi ini banyak faktornya ya Ayah Bunda ya. Bisa jadi dari perangkat kalau Ayah Bunda pakai mobile banking, jadi perangkat jaringan yang Ayah Bunda gunakan dari PC, laptop, handphone atau apapun itu yang terintegrasi internet ya, atau mungkin dari jaringan bank pengirim juga bisa, atau di kami di bank muamalat sebagai bank penerima juga bisa ada gangguan jaringan, atau di jaringan ATM Prima dan Bersama di mana ini yang mengkoneksikan antara perbankan ya dari satu bank ke bank yang lain di jaring ATM Prima atau Prima. Bisa jadi juga di sana ada terjadi gangguan atau gangguan jaringan. Jadi banyak kemungkinan dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah Ibu tidak perlu khawatir, silakan dikonfirmasi saja pada pihak sekolah atau nanti kami juga bisa bantu di bank muamalat untuk mengecek prosesnya atau status transaksinya apakah berhasil atau tidaknya begitu ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Ayah Bunda sekalian. Mbak Lia, mangga jika ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Mbak Lia. Mbak Lia sepertinya nggak ada ya Mas Haki. Mbak Lia? Assalamualaikum. Mohon Oh maaf ya, Mas Haki. Mohon maaf. Ya. Ya tadi kebetulan lagi ada wali santri dulu, saya jadi melayani dulu wali santri. Afwan. Ya. Ya, gimana Mbak? Mbak Lia mungkin ada Ayah Bunda yang ingin ditanyakan mengenai mungkin virtual account udah ya. selesai ya. Sesi tanya jawab ya, ya. mangga.
Ya, Ah, selanjutnya kepada Ayah Bunda, silakan bagi yang ingin bertanya bisa melakukan pertanyaan secara langsung maupun via chat ya. Silakan. Untuk mulai pembayarannya mulai kapan ya Mbak Lia? Pembayaran apa ya? VA-nya Mbak, berlakunya SPP, VA. VA ya. SPP, VA. Oh, VA-nya muncul dulu, kemudian munculnya kapan gitu VA-nya? Oh begini, Ayah, insya Allah ya untuk VA ini akan kami launchingkan pokoknya di Januari ini, di bulan Januari maksimal. Kemudian untuk VA-nya ini sendiri nanti akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi nanti kami yang akan men-share langsung ke unit tiap unitnya ya. Sebenarnya nomor VA-nya saya sudah ada, cuman nanti kami tinggal launching dan men-share kembali gitu. Ya di share-nya tuh via email atau di grup gitu? Oh gitu. Nanti kalau untuk proses share-nya ya nanti kami infokan lagi kemungkinan sih melalui kepala sekolah. Kalau saran saya sih bagusnya via email aja kan karena kemarin kan kita juga masukkan data ada emailnya kami gitu loh Bu. Iya. Oh, Jadi langsung ke kita. Masalahnya biasanya saya bayar bulanan itu di awal bulan. Kalau iya. saya buat di akhir bulan biasanya lupa. Iya, terima kasih Ayah atas sarannya ya. Sarannya kami tampung dulu. Nah, untuk teknis ini ya, teknis share VA-nya nanti kami akan diskusikan lagi kembali sama ini ya atasan kami. Semoga mempermudah juga gitu nanti. Iya, saran dari saya sih kalau nggak ke email langsung ke WA gitu, Iya, WA siap. personal ya. Iya, kemungkinan sih kalau gini ya, kemarin kan kita ada update data juga, update data nomor handphone dan email ya. Nah itu juga fungsinya nanti sistem tagihannya itu akan lewat WhatsApp. Jadi nanti Iya. di WhatsApp itu sendiri akan tertagih nominal yang harus dibayarkan dan beserta nomor VA-nya juga Ayah. Oh begitu. Iya, Berarti planningnya tiap bulan dikirim ke kita tuh per tanggal berapa ya? planning-nya itu Bagusnya sih awal kalau bulan gitu. iya, begini ya, karena kan untuk tiap bulan ini maksimal pembayaran itu per tanggal 10. Nah, kemungkinan mungkin di tanggal 15 ya, di pertengahan bulan. Oh gitu, pertengahan Ya, bulan. cuman untuk fix-nya nanti kami infokan kembali ya, Ayah ya. Iya, biasanya kan kalau yang kemarin offline itu ya maksimal pembayaran tuh tanggal 15 ya. Ya, Ini sebenarnya sih kalau sekarang malah 15 itu malah baru kasih tahu gitu ya. oh, enggak, mungkin gini. Jadi, untuk maksimal pembayaran kan sampai tanggal 10. Cuman untuk sistem tagihannya itu biasanya kita, men-share-nya di tanggal 16 per bulannya gitu. Cuman nanti untuk teknis, lebih detailnya nanti kami informasikan kembali ya, Ayah, ya, bagaimananya gitu. Iya. Biar mempermudah gitu. Oke, saya tunggu deh. Iya. Ya, silakan, yang lainnya, Ayah, Bunda. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam. Boleh tanya kalau untuk uang daftar ulang Iya. setiap tahunnya itu berarti untuk sekali transaksi saya dua kali transaksi gitu, untuk bayar daftar ulang satu untuk SPP-nya satu begitu. Atau gimana? Bagaimana, Mas? Tolong diulangi lagi, mohon maaf. Eh, untuk daftar ulang setiap tahunnya untuk kenaikan kelas kan biasanya suka ada daftar ulangnya. Oh, iya. Nah, itu untuk transaksi itu berarti saya dua kali, untuk daftar ulang sekali, untuk biaya pendidikannya sekali. Oh begini, karena kan nanti nomor VA ini ada 2 ya, ada yang bangunan dan ada yang non bangunan. Nah untuk daftar ulang sendiri ini masuknya ke yang non bangunan. Jadi itu di non bangunan itu tuh sudah ada untuk daftar ulang dan untuk SPP. Jadi di satu nomor VA sih mah. Oh, di satu nomor VA. Iya. Emang nanti dikasih keterangan aja atau bagaimana? Oh, enggak, nanti juga, jadi nanti yang tagihan yang ada sampai ke Mama itu ya sesuai dari rencana di awal, rencana biaya di awal. Kalau misalnya ini apa namanya, untuk daftar untuk SPP bulanan sampai tahun berlangsung ini sudah selesai.
Iya. Misalnya saya mau coba nabung gitu ya untuk dapat ulang, itu bisa nggak? Oh, kalau Atau nggak bisa? mohon maaf kalau seperti itu, sepertinya belum Belum bisa bisa ya? ya, karena Oke kan, oke. yang kita import data yang kita import ke VA ini data di rencana yang selama Tahun tahun berjalan. ajaran, iya gitu. Oke 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 oke. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak itu aja. Sama-sama, Mama. Bunda, yang lainnya yang ingin bertanya? Nanti dulu mau nanya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Iya. Mau nanya ini untuk pembayaran itu kan lewat VA itu sudah ada ID siswa. Iya, Nah, itu otomatis kan nama anak kita udah langsung connect ya. iya betul. Nah, tapi kita perlu konfirmasi ulang lagi lewat email untuk tanda bukti pembayaran. Nah, ketika VA ini sudah berlangsung ya, Mah, insya Allah sih ketika Mama sudah melakukan pembayaran, sudah tidak perlu untuk konfirmasi lagi ke email, Mah. Oh Jadi iya. jadi otomatis nanti tagihannya akan berkurang gitu. Jadi tagihan di bulan berikutnya yang akan tertagih itu tagihan yang belum dibayarkan. Ya, jadi kita tidak perlu konfirmasi via email seperti bulan-bulan kemarin ya, karena tadi Ya. kayaknya di penjelasan ada harus konfirmasi gitu. Oh, tidak perlu Ya, sih. ya. Cuman Ya. gini aja, ketika misalnya yang jumlah tagihannya itu tidak sesuai dengan harusnya, misalkan Mama udah pernah bayar nih ya lewat VA juga misalkan ya. Cuman ternyata kok ini masih tertagih. Nah, khawatir misalnya ketika proses Mama transfer itu ada error gitu kan. Ada error atau koneksinya kurang bagus jadi misalkan nggak masuk gitu kan. Itu sebenarnya perlu kayak balancing-nya aja mungkin gitu aja. Jadi Mama nanti tinggal konfirmasi ke saya gitu ke bagian keuangan. Iya, Kalau enggak karena ke Bu Rina. sebenarnya dengan cara ini mempermudah kita, karena kemarin-kemarin tuh kita kesulitan, kita sudah transfer, tapi misalnya saya yang transfer, papanya yang email, ternyata nggak di email gitu, jadi ujung-ujungnya miskomunikasi antara Nah, iya. sekolah. Ya, nah insya Allah sih Mah. Jadi makanya kita juga sekarang untuk tahun sekarang kan ada VA ya. Semoga Iya. mempermudah selanjutnya gitu. Jadi biar nggak usah konfirmasi lagi. Jadi kan double-double ya. Iya. Transfer juga, email Kadang juga. transfer berbulan-bulan, emailnya digabung. Iya. Oke. Iya betul. Gitu Mah. Baik. Makasih ya Bun. Sama-sama. Iya. Ya selanjutnya Ayah Bunda. Kalau enggak ini saya bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu kalau misalnya kita mau bayar SPP untuk beberapa bulan ke depan itu tetap gimana tuh mekanisme? Ya, tetap bisa Pak, insya Allah. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, misalkan totalnya dari Januari sampai akhir tahun ajaran sampai bulan Juni misalkan ya, 6 juta rupiah. Jadi kalau Bapak ingin membayarkan sekaligus, saya biar nggak punya tagihan lagi nih ke sekolah gitu ya, kalau nasi langsung deh sekaligus 6 juta, insya Allah bisa Pak. Seperti itu. Tapi yang kalau yang nggak, ya sesuai tagih. Jadi Bapak mau bayar karena sifatnya partial payment atau sifatnya bisa dicicil, jadi Bapak bisa bayar cicilan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4, 5, sampai 6 juta ya, sampai sejumlah tagihan tersebut. Yang pasti gagal adalah lebih dari 6 juta, karena tagihan yang disampaikan oleh pihak sekolah hanya 6 juta rupiah sampai akhir tahun ajaran. Begitu. Nanti mungkin variabelnya perlu dijelaskan oleh Mbak Alia ya. Iya betul. Karena ini insya Allah Bapak Ayah Bunda ini sudah dibuat mudah oleh pihak Al-Irsyad ya, bahwa masing-masing orang tua hanya cukup memegang satu nomor VA untuk biaya pendidikan putra-putrinya di SMP. Jadi hanya 05 saja, 7530 05. Adapun yang terpisah adalah hanya untuk biaya bangunan 01. Seperti itu. Jadi mungkin biaya bangunan sifatnya bisa dibayar per bulan atau per tahun, saya kurang tahu ya, nanti bisa disampaikan. Yang jelas nomor kodenya nggak terlalu banyak ya, hanya 05 untuk SMP, biaya pendidikan, mungkin di dalamnya ada biaya SPP, ada biaya daftar ulang mungkin, ada biaya zakat, infak atau lainnya gitu ya. Nanti, tapi tetap di satu nomor fee itu saja. Jadi paling nanti yang akan memecah biaya-biaya transaksi tadi dari pihak keuangannya. Jadi ayah bunda nggak perlu bingung bayarnya, aduh bayar ini nomornya yang mana ya gitu. Paling yang terpisah hanya untuk biaya bangunan, kodenya 01. Karena pada sebenarnya kami bisa memunculkan kode bayar yang cukup banyak ya, dari 00 sampai 99. Misalkan ayah bunda mau bayar SPP kodenya 01, mau bayar catering 02, mau bayar uang jemputan misalkan 03. Kalau nanti mau bayar harus ganti-ganti kode bayar kan khawatir terlalu bingung ya, terlalu banyak nomor PA tersebut. Nah, itulah yang mungkin
dari pihak sekolah tidak mau merepotkan ayah bunda sekalian, jadi cukup pakai satu nomor PE saja. Jadi namanya biaya pendidikan, nanti di dalamnya variabelnya cukup banyak mungkin ya. Nanti bisa disampaikan detailnya apa saja oleh pihak keuangan seperti itu. Iya. Jadi kalau mau bayar per bulan bisa 1 juta, 2 sampai sejumlah total tagihan yang ditagihkan sampai akhir tahun ajaran. Karena ini sudah di pertengahan tahun ajaran ya Mbak Lia ya. Iya, betul, Mas. Gitu. Iya, jadi seperti itu Bapak untuk tata cara pembayarannya. Insya Allah dipermudah. Nah, di sini saya mau bacakan pertanyaan dari chat ya, Mas ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan untuk infak yang tiap bulan itu digabung dengan pembayaran SPP itu kan. Nah, untuk selanjutnya karena kan nomor VE ini ada 2, non bangunan dan bangunan saja. Jadi untuk infak itu sendiri berarti masuk ke dalam nomor VE yang non bangunan. Yang 05 Non bangunan, ya, yang 05 berarti kalau untuk SMP. Nah, ini juga Nah ini, mohon maaf, saya baru gabung. Apakah pembayaran via teller BNI sudah tidak berlaku lagi per Februari? Nah, untuk pembayaran via teller BNI maksimal sampai kontraknya habis. Jadi, misal untuk tanggal pastinya saya juga kurang tahu ya. Kemungkinan sih memang di Februari. Gitu. Di Februari. Nah, di sini ada lagi. Kalau bayar cicilan uang daftar ulang dan biaya SPP serta infak, apakah bisa dilakukan satu transaksi atau harus terpisah 3 kali transaksi per kode bayar? Dan apakah kalau sudah pakai VE harus info ke sekolah lagi? Tadi sudah terjawab ya Mas ya, kalau yang ini ya? Ya, jadi pada intinya ayah bunda sekalian, sebenarnya adanya layanan virtual account ini memang satu hal yang fungsinya untuk mengidentifikasi pembayaran dari siapa dan untuk apa ya. Ketika tadi saya sampaikan 05 untuk biaya pendidikan, berarti 01 untuk biaya bangunan. Jadi ketika ayah bunda transfernya 753005, maka sudah pasti begitu pihak keuangan sekolah melihat di rekeningnya, di mutasinya, oh iya nih 753005 sekian, berarti memang ayah bunda melakukan pembayaran biaya pendidikan. Atas namanya nanti ketahuan ya, nama putra-putrinya ya di sana ya. Misalkan namanya Aldebaran gitu ya. Oh iya, ketahuan untuk namanya Aldebaran. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan 753001 sekian sampai berikut setelahnya ada nama Aldebaran, berarti Aldebaran sudah membayarkan untuk biaya bangunan seperti itu. Jadi insya Allah terkonfirmasi ke pihak sekolah bahwa yang penting datanya sudah masuk nih di mutasi gitu ya. Makanya sebenarnya kalaupun ayah bunda mau konfirmasi itu juga suatu nilai plus ya, tapi tidak menjadi satu keharusan. Nah, kenapa saya merekomendasikan untuk mengkonfirmasi, misalkan terjadi yang tadi saya sampaikan di terakhir. Kalau terjadi misalkan posisinya uangnya sudah terdebet, kemudian pas dicek oleh pihak sekolah, dananya nggak masuk di sekolah. Nah, maksud saya ini menjadi dasar bukti bahwa ayah bunda sudah melakukan proses pembayaran dan nanti bisa kita klaim. Apakah mau dibantu dari bank mualaf juga bisa, mangga. Atau mau ayah bunda langsung klaim ke call center untuk dananya dikembalikan segera. Itu saja sih, maksudnya ketika terjadi error, kita sudah punya underlying-nya atau buktinya bahwa sudah ada proses pembayaran tapi gagal seperti itu. Tapi kalaupun tidak dikonfirmasi nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti pihak sekolah yang akan mengecek apakah datanya sudah masuk di bulan ini. Karena nanti pihak sekolah punya data-data rekon pembayaran dan data rekon tagihan. Jadi pihak sekolah sudah tahu siapa saja orang tua atau siswa yang sudah bayar, siapa saja nama-nama yang belum bayar. Jadi kalaupun nanti pihak sekolah akan melakukan konfirmasi pembayaran, berarti kepada orang tua yang memang belum bayar atau sudah bayar tetapi terjadi gagal. Tahu-tahu gagalnya udah 2 minggu yang lalu. Ini kita khawatirkan sebenarnya. Khawatir itu karena saya bilang tadi kegagalan macam-macam variabelnya ya atau sebabnya, apakah dari gangguan gangguan jaringan di bank pengirim, bank penerima di kami, atau di jaringan ATM bersama atau prima, atau juga mungkin dari perangkat yang ayah bunda gunakan. Saat contoh misalkan lagi di gedung yang susah jaringan, transaksi mobile banking, ternyata pas proses gangguan jaringan itu karena sinyalnya kurang bagus gitu ya, ternyata udah terdebet tapi nggak tersampaikan dananya. Nah, itu bisa dikonfirmasi ke call center untuk kita dikembalikan dananya. Ketika yang bunda konfirmasi segera, maka dananya bisa segera dikembalikan. Tapi kalau kita nggak tahu gitu ya, taunya udah kedebet rekening saya, udahlah saya abaikan bahwa saya sudah bayar gitu ya. Ternyata di bulan 2 minggu kemudian pihak sekolah menagih.
ayah bunda punten belum masuk pembayarannya. Oh, saya sudah bayar kok 2 minggu yang lalu. Ini buktinya. Nah, itu maksud saya ketika apakah perlu dikonfirmasi atau tidaknya, mangga kami kembalikan pada ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan sih ketika ayah bunda tidak mengkonfirmasi pun pembayarannya beneran masuk gitu ya. Alhamdulillah lancar pembayaran masuk ke rekeningnya, sehingga kalaupun tidak perlu konfirmasi, insya Allah itu juga sudah masuk ke pihak sekolah dan tidak ada masalah di sana, insya Allah. Seperti itu sih ayah bunda untuk terkait apakah perlu konfirmasi atau tidak. Jadi mau konfirmasi mangga, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas mungkin masing-masing ayah bunda sudah memiliki bukti pembayarannya ya, disimpan sehingga nanti bisa disampaikan atau dibuktikan kepada pihak sekolah. Ya, semoga jelas ya ayah bunda ya. Ini Saja, adalah maaf, oh iya, mau nanya lagi. oh iya silakan. Kalau misalnya error kayak yang tadi Bapak itu bilang, itu jadi tanggung jawab dari saya pribadi untuk memproses apa dari sekolah? Soalnya kan untuk misalnya di saya reportnya kan berhasil gitu ya, tapi Iya. ternyata dananya nggak sampai. Itu bagaimana sih? Oh. Saya Ya, kalau kejadian seperti itu berarti nanti Mama tinggal konfirmasi aja ke bagian keuangan ya, kirimkan nanti bukti sudah transfernya melalui WhatsApp gitu kan. Nanti kami akan konfirmasi kembali gitu, maksudnya kayak mengupdate datanya gitu kan, PE-nya nanti. Ya, nanti kami pun bisa bantu Ibu kalau misalkan Ibu, kami kan dari bank pengirim sudah terdebet gitu ya. Boleh dong dibantu pengecekan kenapa statusnya nggak masuk gitu ya. Dari kami pun insya Allah bisa, Bu, karena di masing-masing bank yang saya sampaikan tadi, masing-masing bank ini tergabung jaringan ATM bersama dan Prima. Jadi masing-masing bank itu punya tim monitoring transaksinya ya masing-masing. Ketika nanti transaksinya gagal, kita pengen lihat. Karena sebenarnya ada 3 kategori. 1, rekening terdebet, transaksinya berhasil dan masuk ke rekening penerima. Kemudian yang kedua, rekeningnya terdebet, kemudian di status jaringannya ternyata gagal. Ada tuh nanti ketahuan statusnya gagal atau atau berhasil gitu ya. Nanti ini tinggal diklaim ke bank pengirim untuk dikembalikan dananya lalu ditransferkan ulang. Atau yang ketiga, rekening terdebet tapi di data jaringan ATM Prima sama sekali nggak kebentuk. Itu saya bilang errornya apakah di gangguan jaringan di bank pengirim, bank penerima, atau di jaringan ATM Prima bersama. Jadi kalau Ibu misalkan boleh dong dibantu ke pihak sekolah konfirmasi, enggak, nanti kami juga insya Allah bisa bantu. Nanti kami coba cek di tim jaringan ATM kami atau monitoring di ATM monitoring ya transaksinya, terusnya seperti apa. Ketika sudah ketahuan statusnya adalah misalkan Balia, kami sudah cek di bank muamalah, di jaringan ATM kami, di jaringan ATM Prima bersama ya, antar bank, bahwa transaksi tersebut gagal, mangga orang tua tersebut bisa langsung klaim kepada pihak sekolah. Nah, misalkan khawatir lama harus tunggu konfirmasi dari kami, maka ayah bunda juga punya solusi. Alternatif kedua, bisa langsung konfirmasi, langsung klaim langsung kepada bank yang ayah bunda miliki, rekeningnya di bank tersebut. Ada batas maksimalnya nggak untuk hari ini? Kalau misalkan enggak sih, harusnya enggak. Kalau misalkan ayah bunda tidak sadar bahwa transaksinya gagal gitu ya, nanti insya Allah dalam 14 hari kerja biasanya satu perbankan itu langsung segera mengembalikan dananya. Dalam 14 hari kerja, kalau misalkan tidak ada laporan, dia akan mengembalikan atau merefund dana tersebut. Tapi kalau misalkan dikonfirmasi langsung, mungkin di hari itu atau dalam kurang paling lama 3 hari biasanya seperti itu. Kalau pengalaman saya biasanya ya, saya kan bayaran itu setiap awal bulan, tanggal 1. Itu sementara untuk dapat rekapannya itu dari tanggal 15, itu ada juga 15 hari. Kalau kita konfirm masih bisa? Masih bisa, Ibu. Masih bisa insya Allah. Jadi kalau di sana rekening Ibu terdebet, kemudian sampai 15 hari kemudian masih belum ada pengembalian, itu ada hak untuk bank karena ada dana Ibu yang belum kembali dan tidak tersampaikan ke bank tujuan seperti itu. Ya, sama-sama Ibu. Aman-aman aja bayarannya. Ya, insya Allah lah ya. Insya Allah Ibu. Mudah-mudahan transaksinya lancar semuanya. Itu yang kita harapkan semua. Masih ini Mas, masih ada waktu buat ini ya? Ya, di sini ada pertanyaan lagi. Kalau bayar via ada yang mBanking, masih
Ini di chat sih ya. Ya, Kalau bayar via m-banking bank lain, nomor VE-nya apa sudah muncul sendiri atau kita masukkan sendiri? Dimasukkan sendiri ya? kembali. Kalau VI sebelum sendiri. Nah itu dia tadi. Ya, itu tadi saya sampaikan. Jadi ayah bunda, saya juga pernah coba ya di mobile bankingnya BCA. Jadi tata caranya adalah silakan ayah bunda daftarkan dulu di daftar penerima. Baru lakukan transaksi di bank mekanisme yang mobile biasanya dulu daftar penerimanya baru dia transaksikan. Ini juga sejalan supaya nasabah tidak terjadi kesalahan sudah jalan transaksi malah Karawang gitu ya. Mbak Lia, Iya. gitu ya. Nomor ini datanya di query, oh iya sesuai ini di bank tersebut, namanya rekening itu nama lengkap atas nama Aldebaran, gitu kan. Begitu nanti akan ditransaksikan sudah terbentuk ya proses transfer antar bank, pas proses Aldebaran terus nomor VE-nya yang tadi sudah dibuat. Jadi mekanismenya buat daftar penerima dulu, yang sudah terbuat dan terkonfirmasi daftar penerimanya, baru di menu berikutnya transfer antar bank. Setelah transfer antar bank barulah nanti bisa ditransaksikan. Jadi seperti itu mekanismenya kurang lebih ayah bunda. Di mobile banking Bank Muamalat seperti itu. Mobile banking bank lain sudah saya cek juga mekanismenya, tata caranya saksikan. Sekali transfer antar virtual account di bank tersebut. Ada lagi Mbak Lia? Oh iya, ini mungkin ya Mas. Jadi nanti teknisnya sekolah ngasih nomor VE berikut tagihan tiap bulan gitu ya. Oh iya, tadi sudah dijelaskan juga ya ayah bunda ya. Untuk nomor VE nanti akan kami berikan, nanti akan kami share juga ke tiap unit masing-masing. Jadi untuk selanjutnya tinggal kita menunggu launching VE-nya saja. Kemudian ini ada juga untuk ID siswa dapat dari mana ya? Untuk ID siswa kita dapatnya dari sistem Al-Irsyad ya. Jadi setiap santri yang sudah registrasi, sudah masuk ke sistem kita, berarti nanti santri tersebut sudah punya ID rencana biaya. Jadi nanti ID VE-nya tersebut dari sana gitu. Ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Bu Lia, kode infak ya. Untuk kode infak juga tadi sudah dijelaskan, nanti kode infaknya akan gabung dengan kode non bangunan. Iya, 05. Pembangunan atau non bangunan, non bangunan. 05 ya? Iya, 05. Kemudian nah ini ada kemudahan tidak untuk wali santri yang akan membuka rekening. Oh iya, tadi juga ada amanah dari Mbak Winnie ya. Jadi untuk ayah bunda yang ingin membuka rekening muamalat gitu bisa nanti kita share nomor Mbak Winnie. Jadi nanti akan ada kemudahan juga, tidak ada biaya administrasinya juga ya Mas ya. Kalau untuk yang awalnya hanya Rp25.000 saja. Oh iya, 25.000. Tidak ada biaya administrasi bulanan. Nanti ketika ayah bunda sudah memiliki rekening bank muamalat, insya Allah jadi lebih mudah lagi. Punya kartu ATM, punya mobile banking, atau mau internet banking sekalian juga boleh. Tapi yang lebih mudah memang menggunakan mobile banking ya, karena mungkin ayah bunda selalu pegang handphone gitu ya, tinggal kalau tadi saya sampaikan sudah download aplikasinya, diregistrasikan mobile bankingnya, jadi rekeningnya sudah ada di mobile banking, transaksinya lebih mudah, pakai fingerprint, nanti tinggal pilih menu virtual account, bayar langsung selesai. Dan ini tidak ada biaya sama sekali. Dan seperti saya mau sampaikan tadi lupa tersampaikan Mbak Lia, bahwa ayah bunda yang akan mentransaksikan dari bank lain, maka akan dibebankan biaya transfer antar bank ya ayah bunda ya, karena dari pihak bank lain transfer ATM ya, seperti ayah bunda transfer di ATM,
karena tergabung di jaringan ATM prima dan bersama, maka dikenakan biaya transaksi antar bank Rp6.500. Adapun jika ayah bunda ingin membuka rekening di Bank Muamalat juga mangga, nanti bersama Mbak Winnie yang ada di cabang Karawang bisa membuka rekening Bank Muamalat dengan setoran awal hanya Rp25.000 dan tidak ada biaya administrasi. Nanti dapat kartu ATM dan bisa menggunakan mobile banking untuk kemudahan dalam pembayaran, insya Allah. Ya. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan, Mas. Apakah Bank Muamalat ada perwakilannya di sekolah? Mungkin bisa menjawab. Mbak Winnie. Nanti disampaikan oleh Mbak Winnie. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Winnie ada nih. Assalamualaikum, iya. Gimana, Mbak? Mbak Winnie mangga. Nama pergi terus ya, Mbak. Maaf ya, Mbak, sambil disampaikan. Nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk pembukaan rekening, kalau untuk di sekolah nanti kita kondisikan ya, Mbak ya. Yang penting untuk nomor saya nanti boleh nanti di-share ke grup untuk ayah bunda. Nah, nanti kita buat janji di situ kalau untuk pembukaan rekening gitu. Oh, jadi begini, bisa Mbak. jadi maksudnya? Ini sepertinya kalau pertanyaan di sini itu dari bagian pihak Bank Muamalat, apakah ada perwakilannya untuk stay di sekolah, mungkin gitu maksudnya? Oh, untuk stay ya. Gitu. Kalau untuk saat ini Bank Muamalat tidak stay di sekolah. Kalau untuk ini ya Mbak ya, kayak mini bank ya, untuk mini bank ya. Nah, kita belum ada. Tapi insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan ada ATM Muamalat, dan kalau untuk mini banknya nanti insya Allah ya kita akan infokan segera ya Mbak ya gitu. Jadi untuk yang segera saat ini yang kita benar-benar untuk planningnya lebih ke ATM untuk Bank Muamalat yang ada di Al-Irsyad gitu Mbak. Jadi jadi memang sangat mudah kalau untuk pembukaan rekening ya Mbak ya. Jadi kalau jika mau untuk melakukan pembayaran kan bisa melalui Muamalat DIN atau mobile bankingnya Muamalat, atau bisa langsung ke ATM nantinya gitu. Oh iya, baik Mbak Winnie, makasih ya. Untuk pembayaran bulan Januari bisa dilakukan yang dengan virtual account. Untuk pembayaran Januari, insya Allah secepatnya ya ayah bunda ya, mohon doanya juga. Ini kita juga dari bagian keuangan sedang melakukan persiapan. Insya Allah ketika memang sudah siap, kita langsung launching. Maksimal di bulan Januari ini kita launching ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi. Yang melanjutkan lagi ke sekolah SMA Al-Irsyad, pembayaran biayanya apakah tetap menggunakan virtual account yang sama? Nah, untuk kondisi seperti ini ya, ketika ada santri yang berkelanjutan, misalkan berarti dari kelas 9 terus berkelanjutan ke SMA Al-Irsyad ya, kemungkinan jadi santri tersebut akan memiliki dua nomor VE, jadi nomor VE yang di kelas 9 dan nomor VE yang di kelas SMA gitu, di kelas 10 SMA. Ya, seperti pembahasan yang kemarin SD ya. Ya, kemarin juga ada yang mempertanyakan dari level SD ke SMP gitu ya. Itu juga sama, jadi ada masa cicilan ya untuk misalkan daftar ulang ke SMA ya Mbak Lia kalau nggak salah ya. Kalau misalkan ayah bunda yang putra-putrinya akan melanjutkan ke level SMA di Al-Irsyad, misalkan nanti udah mulai proses pembayaran setelah pendaftaran selesai, mulai ada proses pembayaran, maka nanti berarti untuk pembayaran SMP tetap yang 05, nanti kalau yang SMA cuma ganti jadi 06. Jadi yang berubah hanya ada dua jadinya ya. Sampai yang 05 yang pembayaran SMP-nya masa SMP selesai, nanti kalau sudah selesai, maka yang di SMP kita akan hapus, kita akan delete. Nah, akan fokus ke yang jenjang berikutnya di SMA. Ketika SMA-nya sudah mulai dan sudah mulai sekolah gitu, sudah mulai prosesnya selesai, penerimaannya sampai lanjut pembayaran pendidikan seperti itu. Nanti yang SMP-nya kita hapus gitu. Jadi kalau selama SMP-nya belum selesai, maka nanti akan tetap ada dua, yang 05 untuk SMP, 06 untuk SMA seperti itu. Iya Mas Haki. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi untuk kode ya. Nah, untuk kode kemungkinan sih kita akan infokannya ketika memang sudah launching ya. Ketika memang sudah benar-benar launching, nanti kodenya yang kita akan informasikan loh Mas. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi Mas. Untuk buka rekening Muamalat bisa nggak tanpa datang ke Bank Muamalat? Bisa nanti Mbak Winnie Mbak nanti Winnie nanti ya.
Nanti Mbak Winnie akan datang ke sekolah mungkin atau gimana Mbak Winnie? Iya. Gimana Mbak Winnie teknisnya mungkin? Insya Allah bisa Mbak. Kalau untuk pembukaan rekening, nanti ya alhamdulillah kalau sekalian banyak ya. Nanti sekalian gitu Kolektif mau ya. ayah bunda gitu ya kolektif. Nanti insya Allah bisa dibantu. Dan hanya cukup dengan KTP atau NPWP aja. NPWP jika ada gitu. Itu aja persyaratannya sangat mudah Mbak, insya Allah. Iya. Nah kalau sudah jadi nanti ATM sama buku tabungannya kita bisa antar lagi gitu. Iya. Berarti tadi itu kan KTP, NPWP dan uang ya, uang administrasi 25.000 tadi. Iya, kalau untuk setoran itu kan nanti bisa ditransfernya Mbak ya, gitu. Untuk setoran awalnya, yang penting jadi untuk nomor rekeningnya dulu gitu. Oh gitu, iya. Terima kasih Iya. Mbak Winnie. Ya, sama-sama. Ya, kebetulan ini waktunya sudah habis ya Ayah Bunda ya, sudah lewat dari waktunya, udah jam 11.43. Gimana ini Mas Haki? Enggak, Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi berikutnya nanti bisa sampaikan kembali ya di bagian ruangan. Mungkin dari saya cukup sekian Ayah Bunda. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam acara sosialisasi pembayaran VIA di Bank Muamalat. Mudah-mudahan apa yang kami ikhtiarkan ini ya menjadi langkah untuk memberkati kita semua ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya pribadi mewakili Bank Muamalat ya bersama rekan-rekan di Bank Muamalat Cabang Karawang. Sekali mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Ayah Bunda. Yang salah datangnya dari kami, dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah ikhtiar kami bersama ya. Alhamdulillah per Januari ini Bang Ali Irsyad sudah bergabung dengan Bank Muamalat untuk bekerja sama dalam transaksi pembayaran ya. Semata-mata ini mungkin dalam rangka meninggikan kalimat Allah ya. Karena Ali Irsyad adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bank Muamalat juga bank pertama monesyariah di Indonesia. Mudah-mudahan kita bersinergi bersama untuk mencari keberkahan dan ridha Allah SWT, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar, Ayah Bunda, rezekinya lancar, semuanya sehat semua, ya, putra-putrinya juga sehat dan bisa tetap bersekolah, ya, walaupun melalui mekanisme daring ya. Amin, ya rabbal alamin. Ya, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haki. Terima kasih Mbak Winnie ya. Terima kasih dari bagian Bank Muamalat yang sudah mensosialisasikan virtual account. Semoga kedepannya bisa semakin mudah, semakin lancar gitu untuk pembayaran, proses pembayarannya. Ya, terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung. Semoga kita semakin dimudahkan segalanya gitu, dimudahkan juga rezekinya ya Ayah Bunda ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.